Oleh, yang penuh dengan ajaran-ajaran mulia. Tembang Canjuran juga isinya penuh dengan ajaran mulia dari Karuhun. Jadi kalau Akang nggak senang dengan orang yang sedang ikut lehernya, apa Akang harus pura-pura merasa senang? Enak aja. Lantas, kalau Kang nggak senang mau apa? Ingat Kang, kita teh di sini cuma pembantu. Pembantu-pembantu itu jarang untuk protes. Tahu? Yes, Kelewatan betul ya nantinya. Karena begitu. Kalau kata jenderal sudah ditemukan, nanti Bapak bilang saya ya. Soalnya salinan kata jenderal masih ada sama saya, Pak. Bajunya jenderal, Mak. Langganan dan teman dekat Akang di warung toge. Hebat, Pak. Akang punya teman jenderal. Aduh. Itu kan teman Bapak, Mak. Teman Asep. Ya, iya Pak. Baik. Hati-hati kan Ibu Ruswati. Kakek mampir. Saya akan mengungkapkan semua keinginan saya. Dan saya mohon Ibu Devita bisa membantu saya. Mungkin orang akan banyak mengira kalau aku ini gila, linglung atau pikun. Bahkan di depan mata anak-anak dan cucu-cucuku. Dikiranya aku sedang mintoni atau ninggalin karena mau mati. Memang aku sudah tua. Sudah tidak punya arti apa-apa. Ada ataupun tidak berada di rumah, sama saja. Padahal aku masih hidup. Tapi dianggap sudah mau mati. Apa salahnya kalau aku menikmati kehidupanku yang sudah dianggap mati itu? Sehingga budi dan jasa yang diberikan kepada orang lain tidak pernah dia peduli. Cuma Bapak yang goblok. Pada waktu beliau menghilang, Bapak itu tidak pernah menanyakan alamatnya di mana. Tahu-tahu kemarin ketemu lagi. Terus, sekarang Bapak sudah tahu di mana beliau tinggal. Sudah. Tapi beliau sendiri sudah tidak mau lagi pulang ke rumahnya sendiri. Jadi sebelum ada tujuan yang jelas, biar Bapak saja yang tampung di sini. Biar jadi saudara Bapak. Hitung-hitung jadi Pak D kalian dah ya. My baby, baby, bala, bala. 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 Ooh, my baby, baby, bala, bala. 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 My baby, baby, bala, bala.
Aduh, Bin, itu apa sih? Itu orang lagi nyanyi apa orang yang sedang digorok lehernya? Sudah bising. Gumbrang gandeng, gumbrang gandeng. Kang, itu teh seni suara. Suara Kang Dadang. Kita mah sebagai orang kampung diam. Masa yang namanya sedih suara kok bisa ganggu seperti ini? Seperti lagu Cianjur kan enak. Bisa kita tidur, mimpi. Ini sini, bukan seni suara. Seni gorok leher. Itu artinya selera Kang teh rendah. Dengerin saja kenapa sih? Selera Anda bagaimana? Akang nih orang yang senang dengan golek-golek. Nggak penuh dengan ajaran-ajaran mulia. Tembang Cianjuran juga isinya penuh dengan ajaran mulia dari Karuhun. Jadi kalau Akang nggak senang dengan orang yang sedang digorok lehernya, apa Akang harus pura-pura merasa senang? Enak aja. Lantas, kalau Kang nggak senang mau apa? Ingat Kang, kita teh di sini cuma pembantu. Pembantu-pembantu itu jarang untuk protes. Au? Kelewatan betul ya hatinya. Kenapa jadi begini berubah sifatnya? Apa gara-gara kelamaan di Singapura? Dia sudah bukan orang Sunda lagi. Bingung saya. Aduh, ini teh apa sih? Berisik bener. Atau orang mau ujian apa? I told him the truth. The momentary sting is easier to bear than wasting your life. Kok dimatikan? Apa yang mau didengar? Nyanyian itu jauh lebih kenceng dibanding suara TV. Kenapa nggak kamu keraskan aja TV-nya daripada dimatikan? Bisa juga Pak ya. Wah, Hei, siapa itu nyetel TV keras-keras? Tidak tahu kami sedang berada opera ya? Hah? Apa sih maunya nyetel TV keras-keras? Matikan dong. Ditiin. Tahu nggak kamu? Di Amerika tuh orang sudah tidak gemar lagi nonton acara TV. Itu merupakan pekerjaan yang sangat tidak produktif. Lagi pula acaranya sebagian besar cuma sampah budaya. Hah, zaman sekarang orang lebih suka pergi ke dongdong opera. Tahu nggak? Om, kalau Iin disuruh milih antara nonton acara-acara sampah dengan mendengarkan suara-suara yang mengganggu, Iin mah pilih nonton acara-acara sampah, Om. Iya, biar kita menjadi semakin bodoh. Biar aja bodoh. Kita sedang latihan opera tahu? Kalau latihan jangan di rumah dong, Om. Kan bisa menyewa gedung Sekar Mendapa atau gedung Merdeka. Lagian sekarang ini kita kan lagi ingin istirahat, Om. Sudah seharian capek. Zaman sekarang memang sulit dibilangin. Pantes kalau kalian sulit maju. Soalnya pun sembarangan, tidak bisa memilih. Apa kalian kenal Mozart, Chopin, Verdi, Shakespeare, Goethe? Yang kalian kenal cuma MacGyver dan kura-kura ninja. Itu yang kalian anggap sebagai kemajuan. Memalukan. Terus apa Om kenal Gatot Kaca, Bima, Buntantular, Joyoboyo? Enggak kan? Yang Om kenal kan cuma Yassin Loren, Gucci, Christian Dior. Apa itu juga kemajuan, Om? Brengsek kamu. Yang penting nyanyian itu berhenti. Diteror aja. Udah deh, Skar. Udah deh. Seni kontemporer itu seperti hard rock. Memang memiliki potensi untuk selalu diteror. Makanya kita harus yakin dan tabah. Suatu saat mereka pasti akan menundukkan kita. Memang mereka sedang keedanan dangdut, komedi konyol. Ya, nggak apa. Iya, tapi itu kan diteror anaknya masih mau bawang. Kelewatan kan? Lebih baik kita pindah saja. Yuk. Dari semalam kan Eka sudah bilang, di sini ini rumah tangga, bukan Sydney Opera House. Ya jelas dong jadi gangguan. Iya, tapi ini kan rumahku. Aku bebas melakukan apa saja di rumahku. Kelewatan.
Aku diteror, teror, 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 teror. Ya Hanti, kenapa jadi begini? Apa salahku? Kok pagi-pagi sudah marah begini? Aduh Mir, sudah dong ya, jangan dipecahin semua ya. Sayang vas-vas ini. Sebodoh. Biar pecah semua, biar berantakan semua. Apa peduli saya? Kamu yang menjadi penyebab aku naik darah. Loh, kok aku yang disalahin? Lalu siapa kalau bukan kamu? Aku. Siapa tidak kesal? Sudah 20 tahun kamu bohongin aku. Berapa lama itu? 360 hari kali 20. Siapa bisa tahan kalau bukan aku? Iya, ya. Tapi kan aku sudah berulang kali mengatakan terima kasih. Tentu. Terima kasih. Sudah itu bohong lagi. Mulai bohong lagi. Aku sudah mulai capek dibohongi. Dibohongi. Jangan. Selama 20 tahun, aku tidak pernah merasa bahagia. Yang ada hanya kesal, kesal, dan kesal. Aku hanya merasakan kebahagiaan hanya 1 tahun setelah kita menikah dulu. Dirimu hanya aku. Tidak ada kesibukan lain, hanya aku, gadis ingusan, goblok. Dan aku tidak peduli kamu pengangguran, pemalas, suka umbar janji. Aku tetap ingusan dan goblok. Goblok sampai sekarang. Kan aku masih tetap mencintaimu. Sampai sekarang. Bohong lagi, bohong, bohong lagi. Aduh Mir, kok mecahin vas lagi? Bohong bagaimana? Masa kamu tuduh aku setiap hari bohong melulu? Lalu, kapan yang aku tidak bohongnya? Aku sudah mulai mencium bau-baunya. Kamu sedang merencanakan sesuatu. Aku tahu. Setelah kamu berhasil mendapatkan uang penjualan rumah, kamu akan bebas dari aku. Karena kamu tidak lagi tergantung sama aku. Karena kamu akan jadi jutawan. Karena aku tidak mampu memberimu anak. Tidak mampu. Miranti, sumpah, sama sekali aku tidak bermaksud seperti yang kamu duga itu. Usaha aku ini untuk kita berdua. Aku tetap mencintai kamu. Tidak ada perempuan lain selain kamu. Justru karena aku cinta kamu, maka aku sangat ngotot untuk mendapatkan uang penjualan rumah itu. Kalau memang kamu cinta aku, begitu uang itu kamu peroleh, aku ingin melihatnya utuh. Lalu, uang itu kita depositokan untuk keperluan kita saja. Memang begitu. Kalau tidak...